Assalamualaikum anak-anakku kelas 11. Kali ini kita belajar tentang trigonometri. Sudah kalian catat materinya? Oke, sekarang kita lanjut. Saya akan menjelaskan tentang pengertian trigonometri. Trigonometri itu ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut dengan sisi. Mungkin kalian di materi SMP sudah pernah diajarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pengertian perbandingan trigonometri suatu sudut segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ya. Nah, misalkan dalam segitiga AOB, di sini ada sudut alfa. Di depan sudut, panjang sisi AB ini disimbolkan dengan Y. Panjang sisi AO atau OA kita simbolkan dengan X. Dan yang sisi miring kita simbolkan dengan R kecil. Kemudian perbandingan sudutnya ada 6 di sini. Ada sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, kotangen alfa. Sin alfa rumusnya Y per R. Depannya dibagi miring. Kosekan X per R, tangen Y per X. Kosekan itu kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari cos, kotangen itu kebalikan dari tangen. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh. Contoh segitiga AOB, panjang sisi Y-nya AB di sini adalah 4 cm, sisi miringnya 5 cm. Kemudian kita akan menentukan sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotan. Nah, sebelum kita menghitung berapa besaran sin, cos, tangen, dan seterusnya, kita harus tahu dulu panjang sisi OA. Jadi ketiga sisinya harus diketahui panjangnya. Nah, bagaimana kita mau menghitung sisi OA, panjang sisinya? Pitagoras. Nah, SMP kan sudah pernah diajarkan ya, segitiga Pitagoras. Kalau mau mencari sisi R, sisi yang miring, berarti sisi yang lain dijumlahkan ya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian ditarik akar. Kemudian yang X, kalau yang sisi lain selain R, X sama Y, berarti R dikurangi karena R ini sisi yang paling panjang, sisi miringnya. Jadi R jadi pengurangnya, R kuadrat min Y kuadrat, R kuadrat min X kuadrat. Jadi ini rumus Pitagoras. SMP sudah pernah diajari ya. Nah, untuk menghitung panjang OA, di sini sudah ada panjang AB-nya, yaitu Y-nya 4, R-nya 5. Berarti untuk mencari X, R kuadrat min Y kuadrat. 25 min 16, berarti akar 9 yaitu 3. Sekarang X-nya sudah ketemu 3, Y-nya ketemu 4, R-nya 5. Sekarang kita bisa menentukan panjang sisi yang ditanyakan sin, cos, tangennya. Sin alfa 4 per 5, cos alfa 3 per 5, sesuai rumus yang di atas ya. Tangen alfa 4 per 3, kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, kotan kebalikan dari tangan. Nah, itu untuk perbandingan sudut dalam segitiga siku-siku. Kemudian dalam trigonometri ada yang namanya sudut istimewa. Ini tabel ini harus dihafal. Di sini ada sin, cos, tangen dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kita perhatikan sekarang dari sin. Sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kemudian cos itu kebalikan lawan arahnya dari sin. Jadi dari belakang ke depan. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi untuk menghafal ini lebih mudah ya, karena sin itu urutannya terbalik dengan cos ya. Kemudian tangan 0, 0, tangan 1/3 akar 3, tangan 30 ya, tangan 45 1, tangan 60, akar 3, tangan 90, tak terhingga. Nah, ini wajib dihafal ya di rumah ya. Jadi untuk pengertian trigonometri, di sini trigonometri ada 6
yang akan ditentukan sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotan. Kemudian kita aplikasikan ke segitiga siku-siku untuk mencari salah satu sisinya, karena nanti dalam soal ada sisi yang belum diketahui, wajib kita cari dulu, kemudian baru kita bisa menentukan nilai sin cos tangennya. Kemudian kita harus menghafal sudut istimewa dalam tabel ini. Nah, ini untuk materi pertama, semoga kalian paham. Nanti kita aplikasikan ke soal. Oke, terima kasih.